Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Yang pertama ingin saya utarakan adalah kembali istilahnya di alam pikiran ini antara mimpi dan kenyataan. Siapa sesungguhnya saya? Kembali lagi seperti itu. Ada keyakinan bahwa saya memiliki kebesaran itu. Yang saya anggap ya diri saya ini perwujudan dari Tuhan. Namun di sisi lain juga ada suatu tantangan balik di mana saya adalah manusia biasa yang entah bagaimana ya masih mencari di mana itu Tuhan gitu. Terkadang pikiran ini sibuk gitu ya, ataupun tidak mengena di mana itu Tuhan. Jika kehilangan kepercayaan diri saya, terutama oleh ayah saya, bahwa diri saya itu bukan Tuhan, mungkin di saat-saat saya normal, di saat saya tinggi, ada perbedaan ya bagaimana pemandangan akan ketuhanan itu sendiri. Ketika di saat seperti ini, entah itu emosional, entah itu keyakinan, entah itu penyakit, entah itu bahasa alamnya sekali, entah itu permainan mata-mata, entah itu rekayasa, entah itu penyucian, entah itu utang yang harus dibayar, apapun bentuknya itu, terkadang semuanya itu berubah-ubah gitu ya. Terkadang saya menjadi Tuhan, terkadang saya tidak melihat orang lain pun sebagai Tuhan, terkadang saya mencari di mana Tuhan di dalam diri saya, sehingga akibatnya ya saya terbingungkan gitu. Saya terbingungkan oleh perubahan-perubahan yang terus menerus gitu ya. Karena awal mula pasti dari kesadaran itu sendiri. Hari ini saya bangun dengan tersadar gitu ya, tersadar bahwa ada suatu keyakinan bahwa kepercayaan dirian bahwa saya memiliki sebuah misi gitu, yang harus dijalankan, yang harus didorong. Entah bagaimanapun ya saya harus menepati janji itu. Tetapi di sisi lain semuanya itu semakin menurun gitu. Apa yang saya rasakan, apa yang saya perkirakan kembali membuat bahwa ya saya nggak tahu mana yang benar, mana yang tidak benar gitu ya. Apa sih Tuhan itu? Benarkah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu yang menunjukkan saya seperti ini dengan berbagai macam kemampuannya, ataukah ini sebuah penyakit di alam kenyataan itu? Nah, dari berbagai macam keterikatan yang saya rasakan, otomatis menghilangkan kepercayaan saya terhadap keberadaan Tuhan itu sendiri. Yang pertama, saya mungkin sudah ditunjukkan berbagai macam petunjuk oleh beliau ini. Tapi kemudian ilusi itu kembali, atau kenyataan itu kembali merusak saya gitu. Merusak saya di mana? Kalau kita kembali berpikir tentang penyakit, maka jadilah ini sebuah penyakit. Kalau kita berpikir tentang ini adalah misi Tuhan, jadilah ini misi Tuhan. Kembali saya tanyakan lagi kepada orang tua saya mau dibawa ke arah mana gitu. Apakah orang tua saya membingungkan saya, atau saya membingungkan diri saya sendiri gitu. Kalau saya mau diajak ke arah spiritual, ya tolonglah saya di sana ya. Kalau saya mau diajak ke material, ya tentu agak begitu sulit ya, karena saya berada dalam kondisi yang kepercayaan diri saya masih belum
terbina seutuhnya. Terus apa sih peran manusia normal itu di kehidupan sehari-hari saya yang saya anggap biasa, saya anggap tidak begitu menarik, saya anggap ayah saya bilang itu emosional, tapi saya merasakan ada secercah kebahagiaan di situ gitu. Walaupun mungkin jatuhnya keras ya, yang saya bilang menimbulkan sebuah trauma atau lebam gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan saya gitu. Yang bisa meyakinkan saya ternyata setelah dilihat, ya kembali lagi mungkin kita semua memiliki kekurangan ya. Mungkin ayah saya mencoba untuk menstabilkan gitu. Tetapi justru kestabilan saya di tingkat atas selalu berasal dari orang-orang seperti Tante Ariel, seperti Bu Jero, seperti kegiatan spiritual gitu. Bukan sesuatu yang dibombardir oleh yang terkadang adalah spiritual, terkadang adalah material. Tidak seperti itu. Itu sungguh sangat membingungkan. Di kehidupan saya pun ketika saya keluar itu, contoh aja tadi pagi, ada perasaan tinggi ya, saya anggap itu yang tadi masih bisa dikembalikan nanti. Tapi kemudian dia merendah ketika mengingat tentang obat, ketika mengingat tentang peran dan misi yang diblokir oleh pikiran saya sendiri. Kemarin saya bilang ya diri saya adalah manusia avatar, tetapi lambat laun pun hilang gitu. Di mana manusia avatarnya itu? Bagaimana saya harus yang dibilang membaca kode-kode, di mana saya bisa menyebarkan pikiran, di mana saya bisa mempengaruhi emosi, bagaimana saya bisa merasakan emosi orang lain, hati orang lain. Tiba-tiba semuanya itu hilang gitu ketika dibilang ya saya sakit. Kalau memang kenyataannya seperti itu ya otomatis saya harus terus diberikan kenyataan bahwa saya sakit gitu. Kamu tidak memiliki kemampuan ini, kamu tidak memiliki kemampuan ini gitu. Dan ujung-ujungnya ya ketika kita berpikiran seperti itu, lebih-lebih orangnya seperti saya, ya hilanglah arti di mana ketuhanannya itu. Bahkan kalau misalnya mau dipertanyakan masuk logika nggak sih sepertimu itu, saya bilang nggak masuk logika. Apakah Tuhan itu masuk logika nggak sih? Nggak masuk logika. Tetap indera kita atau kemampuan otak kita yang sebegini ini ya sampai saat ini menyatakan bahwa itu semua nggak masuk di akal atau suatu yang kita bilang hanya pelanggaran dari otak kita ya, kita bilang itu ilusi juga. Kita bilang pertimu pun ilusi atau penipuan, bahkan kita bilang Tuhan pun ilusi atau penipuan, bahkan kita bilang ya penyakit lebih nyata gitu, lebih nyata daripada semua itu. Kita bilang ya benda materi ini lebih nyata, ilmu pengetahuan ini yang kita bilang ilmu pengetahuan dunia ini lebih nyata dibandingkan semua itu. Maka asal orang tua saya ketahui aja, saya selalu mencari Sai Baba ketika saya ragu ya. Mungkin nanti pada saatnya mungkin seseorang di balik handphone saya ini atau ID ini bisa menunjukkan jalan yang baik, yang lebih baik. Dan mungkin juga kegiatan mata-mata ini menjadi sesuatu yang tidaklah begitu membebani saya, menyakiti saya dalam beberapa hal sehingga membuat kepala saya atau akal sehat saya selalu terdegradasi dari hari ke harinya gitu ya. Gitu. Ya, kita coba aja, karena dalam beberapa hal saya memiliki ketidaknormalan yang mungkin yang dibilang di dalam ilmu penyakit jiwa ya, di jiwa saya sendiri gitu. Di jiwa saya sendiri bahwa ada sesuatu yang berbeda gitu.
entah apa itu, kepribadian dan lain sebagainya, atau kalau itu cara berpikir saya dan lain sebagainya. Ya, ketika kita mau melihat dari sisi ilmu pengetahuan yang selalu berhalakan oleh ayah saya, ya saya bilang hilang semua kemampuan saya, atau kepercayaan diri saya selalu hilang. Maka ya mudah-mudahan semuanya bisa menyadari bahwa saya butuh dukungan, saya butuh kenyataan. Dan kalau semuanya berpikir sehat dan normal dan kuat, ya berikan saja kenyataan itu pada saya gitu. Maka kita akan memilih satu jalan, dan jalan yang lain itu ya, kalau bisa ya sama seperti saya anggap dulu kemarin itu adalah sebuah ilusi. Oke. Kau ada di sampingku, sama-sama harungi danau biru. Bila malam mata enggan terpejam, berbincang tentang bulan merah. Oh, oh, oh. Du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Coba engkau dengar lagu ini, aku yang tertidur dan tengah bermimpi. Langit-langit kamar jadi penuh gambar wajahmu yang bening sejuk segar. Kapan lagi kita akan bertemu, meski hanya sekilas kau tersenyum. Kapan lagi kita nyanyi bersama, tatapanmu